Petugas Satpol PP bersama TNI Polri menjaga pasar Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Hal itu dilakukan pada PSBB transisi fase kedua. Kebijakan ganjil genap toko sudah tidak diterapkan di pasar Selipi. Saat ini kondisi pasar Selipi masih sepi hingga belum ada pembatasan jumlah pengunjung. Namun sebagian pembeli dan penjual mulai tertib menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya petugas telah memberi sanksi denda atau sanksi kerja sosial kepada ratusan warga yang tidak menggunakan masker pada pekan lalu. Menggunakan masker untuk belanja dari rumah bagi para pedagang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Ira Hulu dan juru kamera Veriska Immanuel, serta Hengki Kurniawan dari Pasar Selipi, Jakarta Barat. Ya Ira, bagaimana kondisi di Pasar Selipi saat ini dalam masa pemberlakuan PSBB transisi fase kedua? Ya, kita dan juga pemirsa, dari pantauan kami saat ini, kondisi dari Pasar Selipi Jakarta Barat pada PSBB transisi pada fase 2 ini, kami melihat bahwa memang kondisi Pasar Selipi ini masih cenderung sepi ataupun masih hanya sejumlah para pembeli yang membeli sejumlah kebutuhan mereka di pasar ini. Dan dari sini juga kami bisa melaporkan bahwa untuk kegiatan ganjil genap yang sempat diberlakukan oleh pemerintah Provinsi DKI pada PSBB transisi jilid 1 ataupun pada fase 1 kemarin memang sudah tidak diberlakukan lagi di PSBB transisi ke fase yang kedua ini, sehingga walaupun memang sudah tidak diberlakukan lagi, masih ada sejumlah pedagang yang mengaku belum mengetahui bahwa ganjil genap ini sudah tidak diberlakukan lagi. Dan dari keterangan yang kami dapatkan langsung dari Kepala Pasar Selipi, yakni Ahmad Suban, yang menyatakan bahwa adapun jumlah pedagang sebelumnya pada saat masa sebelum pandemi COVID-19 di Pasar Selipi ini sekitar 700-an pedagang. Namun setelah pandemi COVID-19 ini melanda di Indonesia dan juga di Jakarta, ini tepatnya jumlah pedagang yang berada di tempat ini drastis hingga hanya sepertiga ataupun seperempat dari jumlah keseluruhannya, atau sekitar 300 pedagang saja yang bisa kembali beroperasi. Memang bukan tanpa alasan, dikarenakan masih ada sejumlah pedagang yang belum bisa kembali buka dikarenakan sangat terpuruk ataupun terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan tadi berdasarkan keterangan yang kami peroleh juga dari sejumlah pedagang yang ada di tempat ini, baik itu pedagang yang menjual kebutuhan bahan pokok maupun juga pedagang tekstil, apalagi pedagang tekstil ini omsetnya bisa sampai berkurang 50% di hari-hari biasa sebelum pandemi COVID-19 ini. Dan adapun jadwal untuk operasi pasar ini diberlakukan juga masih dibagi, Anggita dan juga pemirsa, yakni untuk mereka yang menjual kebutuhan pokok seperti itu, ini jadwal pasar dibuka dari pukul 5 dan biasanya akan tutup pada pukul 15.00 ataupun pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk mereka yang berjual seperti produk kosmetik, kemudian juga tekstil, ini biasanya mereka akan kembali beroperasi dari pukul 9 pagi dan juga akan selesai cenderung pada pukul 14 atau pukul 16.00 ataupun pada pukul 4 sore seperti itu. Dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan juga memang di tempat ini masyarakat ataupun para pedagang ini sudah mulai mematuhi protokol kesehatan. Dan ini merupakan tanggapan ataupun pernyataan dari Kepala Pasar Selipi yakni Ahmad Suban terkait dengan kondisi Pasar Selipi per hari ini 4 Juli 2020. Memang waktu tanggal 10 Juni di Pasar Selipi ini diadakan swab test oleh 81 pedagang. Alhamdulillah semuanya negatif. Namun kita tinggal diam, itu tetap kita perketat protokol kesehatan seperti cek suhu tubuh pedagang maupun konsumen, cuci tangan sebelum dia masuk maupun sesudah keluar dari pasar. Terus tetap jaga jarak dan menggunakan masker. Dan bila yang tidak menggunakan masker, itu kenakan sanksi sosial, menyapu area parkir maupun membersihkan area tangga. Itu wajib di Pasar Selipi ini. Jadi ini untuk memberikan efek jerah kepada konsumen maupun pedagang yang tidak menggunakan masker. Ya, demikian Anggita, kembali kepada Anda di studio. Ya Ira, lalu bagaimana dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatan dari para pedagang maupun masyarakat yang berbelanja di Pasar Selipi?
Yang kita berbicara tentang tingkat kepatuhan masyarakat, baik itu pedagang maupun pembeli yang ada di Pasar Selipi ini, bisa kami informasikan bahwa memang pada umumnya masyarakat ini sudah mulai menggunakan masker, kemudian juga sudah mulai menerapkan physical distancing ketika berbelanja maupun ketika berdagang. Dan kami juga tadi melihat bahwa ada sejumlah protokol kesehatan yang diterapkan di pasar ini, atau sebelum mereka para pembeli tersebut masuk ke lokasi pasar ini adalah dengan melakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian juga melakukan ataupun memberikan hand sanitizer di beberapa lokasi sehingga masyarakat ataupun pembeli yang ingin ke pasar bisa menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Dan beberapa waktu yang lalu memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mengumumkan bahwa setidaknya ada 19 pasar yang ditutup terkait dengan ada sejumlah pedagang yang dinyatakan positif COVID-19. Dan dari data yang kami dapatkan dari Kepala Pasar Selipi ini yang menyatakan bahwa setidaknya sudah ada 81 pedagang Pasar Selipi yang dites dengan rapid test waktu itu dan hasilnya memang dinyatakan non-reaktif, sehingga bisa dikatakan bahwa Pasar Selipi ini masih aman dan masyarakat juga setidaknya merasa tenang ketika berbelanja di tempat ini. Dan ada pun tindakan protokol kesehatan yang dilakukan di pasar ini adalah selain menyediakan ataupun mengecek masker, kemudian menyediakan hand sanitizer, di sini juga kami melihat bahwa setiap pagi, tepatnya tadi juga kami melihat bahwa sudah ada anggota Satpol PP, kemudian TNI maupun juga kepala pasar ini yang langsung turun ke pasar untuk mengumumkan ataupun tetap mensosialisasikan bagi masyarakat atau pedagang maupun penjual, pembeli maksud kami, untuk tetap menggunakan masker, kemudian diumumkan melalui pengeras suara yang tadi sudah disediakan. Dan selain itu juga berdasarkan keterangan yang kami dapatkan bahwa penyemprotan disinfektan ini tetap dilakukan di pasar ini, di sejumlah bagian pasar, kemudian juga di musola, tepatnya yang berada di lantai 2 ataupun lantai 3 yang berada di Pasar Selipi ini. Dan selain itu juga kami melihat bahwa kemarin data yang kami dapatkan dari Kepala Pasar Selipi yang menyatakan setidaknya kemarin itu ada sekitar 300 orang yang disanksikan atau yang disanksi dan diberikan seperti denda dengan bekerja sosial membersihkan sejumlah parkiran dikarenakan memang mereka tidak menggunakan masker. Dan memang harapannya bagi kita masyarakat umum adalah kemanapun kita pergi, apalagi ke tempat-tempat umum, kita bisa tetap menggunakan masker, kemudian tetap menerapkan jarak ataupun menerapkan physical distancing dimanapun kita berada. Anggita, kembali kepada Anda di studio. Baik Ira, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Ira Hulu dan juru kamera Feriska Immanuel serta Hengki dari Pasar Selipi, Jakarta Barat.